Assalamualaikum semuanya. Perkenankan kami, kelompok 3, akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai topik 4 perspektif sosiokultural pembelajaran pada Zone of Proximal Development. Anggota kelompok kami ada 5, yaitu yang pertama Alniki Putri Arifin, Bayu Aji Saifuddin, Istiqomah, Sri Etika Sari, dan Tri Yulianto. Kami akan menyampaikan beberapa pandangan kami berkaitan dengan pembelajaran pada ZPD. Pertanyaan yang pertama, apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang pembelajaran pada Zone of Proximal Development yang mempengaruhi proses pendidikan serta pembelajaran? Yang kedua, apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang kesiapannya mengajar dengan memperhatikan pembelajaran pada Zone of Proximal Development atau ZPD pada peserta didik? Menanggapi pertanyaan yang pertama, menurut saya pembelajaran pada Zone of Proximal Development atau ZPD memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap proses dan hasil belajar siswa. Dengan melibatkan seorang yang lebih mahir atau mampu dalam kolaborasi, akan memberikan potensi lebih pada siswa untuk membangun pengetahuan dan pemecahan masalah yang dihadapinya pada konteks pembelajaran dengan lebih optimal. Untuk jawaban yang kedua, saya cukup siap melaksanakan pembelajaran dengan memperhatikan Zone of Proximal Development atau ZPD pada peserta didik. Mengingat pembelajaran yang dilaksanakan, saya rasa akan lebih optimal proses dan hasilnya apabila dengan kolaborasi dan bimbingan dari orang yang dewasa atau lebih tahu. Jawaban pertama pada pertanyaan pertama yaitu apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang pembelajaran pada Zone of Proximal Development atau ZPD yang mempengaruhi proses pendidikan serta pembelajaran. Jawabannya, ZPD adalah batasan antara kemampuan memecahkan sendiri dengan bantuan orang lain atau didefinisikan sebagai rentang tugas-tugas yang terlalu sulit bagi anak untuk dikuasai sendiri, namun dapat dipelajari melalui bimbingan dan bantuan dari orang dewasa atau anak-anak yang lebih terampil. Pertanyaan kedua, apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang kesiapannya mengajar dengan memperhatikan pembelajaran pada Zone of Proximal Development atau ZPD pada peserta didik? Jawabannya, saya siap menjadi seorang pendidik dengan memperhatikan ZPD. Saya akan berusaha mencari dan mengetahui ZPD peserta didik agar dapat membimbing dan memberikan bantuan belajar yang tepat sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Jawaban yang pertama yaitu, dalam pandangan saya, pembelajaran ZPD ini berpengaruh besar dalam membentuk hubungan sosial antar siswa karena dalam pembelajaran ini melibatkan interaksi maupun kolaborasi siswa dengan orang yang lebih komponen maupun kurang kompeten sehingga akan meningkatkan proses belajar dari siswa sendiri. Jawaban yang kedua, saya siap menerapkan pembelajaran ZPD karena memang pada dasarnya konsep pendidikan di kurikulum Merdeka, proses pembelajaran harus berpusat pada peserta didik, di mana peserta didik harus lebih aktif mencari informasi bukan hanya dari buku teks, tetapi dari berbagai sumber informasi seperti internet. Pertanyaan yang ketiga, apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang pembelajaran pada Zone of Proximal Development atau ZPD yang mempengaruhi proses pendidikan yang dimiliki? Untuk jawabannya yaitu persamaan kemampuan seorang pendidik dalam memaksimalkan kemampuan potensial dan aktual dalam diri peserta didik yang menghasilkan jarak antar keduanya. Untuk perbedaannya yaitu guru dapat memberikan bantuan berupa bimbingan, pertanyaan pemantik, atau yang lainnya sehingga siswa menjadi aktif pada pembelajaran ZPD. Pada saat proses pembelajaran, guru jangan terlalu sering memberikan penugasan individu pembelajaran anak. Guru jangan terlalu sering memberikan penugasan individu, tetapi diselingi dengan kegiatan kelompok. Apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang mengajar
mengajar dengan memperhatikan pembelajaran pada Zone of Proximal Development yang pada peserta didik yang dimiliki. Berikut adalah jawaban nomor 4. Persamaannya, kesiapan mengajar dengan memperhatikan ZPD harus dikuasai seorang pendidik dalam proses pembelajaran. Selain itu, seorang pendidik harus mampu memetakan ZPD peserta didik sehingga kegiatan pembelajaran dapat sesuai dengan kemampuan peserta didik dan scaffolding yang diberikan tepat sasaran. Perbedaannya, dalam hal kesiapan mengajar yang mungkin menjadi perbedaan yaitu pada pemilihan model pembelajaran yang akan digunakan saat menerapkan pembelajaran dengan memperhatikan ZPD. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Dan semoga apa yang sudah kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.